Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Erwin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, memberikan edukasi tentang ilmu kimia dan matematika. Dan kali ini kita adalah pertemuan untuk kimianya adalah ke-18 dan video yang ke-33. Tentunya untuk mencapai video yang ke-50, sekitar 17 lagi kekurangannya. Baik para siswa sekalian dimanapun berada dan para orang tuanya, bunda-bunda, kemudian mahasiswa juga ya, ini nanti berkaitan dengan mahasiswa ya, atau mungkin siswa yang kelas 12 ya, kelas akhir yang mungkin ada semacam laporan atau pembuatan karya tulis di dalam syarat untuk kelulusan ya, bisa, itu bagus ya. Jadi kalau ada sekolah yang membuat persyaratan untuk lulusnya itu membuat karya tulis, itu perlu ya. Nah makanya sengaja saya di lapangan seperti ini di luar untuk menjelaskan tentang bagaimana melakukan sebuah penelitian itu sendiri atau sebuah karya tulis. Nah kali ini saya membahas tentang tanaman, tetapi yang berhubungan dengan tanahnya ya. Karena di dalam pelajaran kimia itu kan ada kimia tanah. Jadi kimia itu banyak jenisnya. Ada kimia tanah, berhubungan tanah, kimia farmasi, berhubungan dengan obat-obatan, kimia fisika, berhubungan dengan fisika, kemudian kimia mineralogi, berhubungan dengan mineral-mineral atau batu-batuan, kemudian kimia bahan makanan, ya berhubungan dengan bahan makanan dan lain sebagainya. Berarti sangat luas belajar kimia itu ya. Nah, para pemirsa sekalian dimanapun berada ya, kalau kita melakukan sebuah penelitian, kita jangan buru-buru dulu buat judul, tetapi kita buat langkah-langkahnya. Judul sebuah penelitian, judul sebuah karya tulis itu nanti dulu, tapi lakukan sebuah penelitian. Nah penelitian ini bisa saja di lapangan, bisa saja di perpustakaan, tergantung kita maunya kemana. Kalau memang mau di lapangan ya seperti ini lapangannya, kita langsung ke objek yang harus kita teliti. Nah ada 7 langkah ya, 7 langkah kalau kita melakukan sebuah penelitian. Nanti setiap langkah itu akan saya uraikan satu-satu ya dengan singkat ya. Langkah pertama adalah kita membuat dulu pendahuluan. Yang kedua, langkah kedua adalah membuat permasalahan. Langkah ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesisnya adalah namanya dugaan sementara, tapi mendekati kebenaran. Langkah keempat adalah melakukan sebuah percobaan atau penelitian. Langkah kelima, buatlah kesimpulan sementara. Langkah keenam, maka cari literatur, cari kepustakaannya, buku-buku yang berkaitan dengan itu. Langkah ketujuh, lengkapi dengan data-data. Maka setiap percobaan itu harus ada datanya, mungkin difoto, atau kalau memang butuh tanya jawab sama ahli tanaman misalnya boleh, atau semacam daftar unsur hara, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman boleh, itu namanya data pendukung ya. Baik para siswa sekalian, mahasiswa maupun bunda-bunda orang tuanya dan semua yang mau melakukan sebuah penelitian. Dan penelitian ini tentunya apa yang saya langkah-langkah ini bukan hanya untuk kimia saja, tetapi untuk semua pelajaran ya. Jadi ini adalah sebuah informasi saja dan mungkin semuanya udah pada tahu ya, tapi inilah yang bisa saya lakukan. Langkah pertama adalah tentang pendahuluan. Pendahuluan itu kita menceritakan tentang apa yang mau kita lakukan. Misalnya tanaman tadi, bahwa tanaman seperti pepaya ini kita ketahui bahwa dia membutuhkan pupuk ya. Di dalam pupuk itu kan kita ketahui bahwa pupuk itu kan ada unsur haranya, atau di tanahnya ada unsur haranya ya, bisa saja ya, tanahnya ada unsur haranya ya. Dan unsur hara itu kan kita ceritakan, unsur hara itu kan ada 2 kelompok. Ada unsur hara makro, itu terdiri dari 9 unsur ya, 9 unsur ya: karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kemudian kalsium, magnesium. Oh tadi ada kelupaan satu ya, diulangi ya: karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen,
sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Jadi 9 ya. Itu adalah unsur hara untuk yang makro. Sedangkan unsur hara yang mikro itu ada 7. Pertama boron, kemudian kuprum atau tembaga ya, kemudian ferum, kemudian zinkum, yang kelima adalah klorium, keenam adalah molybdenum atau molybdanum, dan ketujuh adalah manganum atau mangan. Itu unsur mikronya. Nah, juga kita ketahui bahwa di dalam pendahuluan itu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sebenarnya ada 3. Artinya paling dominan, yakni NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Berarti berada di unsur primer dia, di kelompok unsur primer. Sementara nanti unsur sekunder, yang unsur sekunder itu, unsur mikro, ya tadi makro, mikro, itu biasanya hanya mendukung saja. Mungkin untuk mencegah penyakit, misalnya, untuk menambah rasa manis dan lain sebagainya. Itu bagian pertanian itu. Nah, bagaimana cara yang kita membuat? Tadi yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, bagaimana cara kita membuat permasalahan? Di dalam sebuah penelitian atau percobaan di lapangan, bahwa permasalahan itu harus ada mengandung 5 unsur, 5H dan 5W, 1H. Ini udah sifatnya udah umum ya. Sepertinya 5W ya. W itu maksudnya what, who, when, kemudian where, dan why. Nah, ini yang 5 ya. Mungkin ada tambahan lagi ya, mungkin ya. Terus yang 1 H, berarti how, bagaimana. Artinya di dalam sebuah permasalahan itu kan harus ada unsur ini, minimal 1 atau 2. Misalnya when, kapan. Artinya kapan sebaiknya kita memberikan unsur hara NPK itu di dalam tanaman untuk dibutuhkan tanaman di dalam tanah. Itu maksudnya. Kapan kita harus memberinya. Itu tadi sebuah percobaan. Nah, makanya kalau kita melakukan sebuah percobaan itu sendiri, kita jangan terlalu banyak yang kita raih. Ini kebetulan ada suara ayamnya, berarti ini betul-betul alami, asli ya. Ini kan udah jam sore ya. Otomatis ayam pasti mulai berkukuruyuk untuk membangunkan orang tidur mau melakukan sholat asar untuk yang beragama Islam ya. Oke ya, tutup ayam. Nah, masih berbunyi lagi dia berkukuruyuk. Nah, jadi unsur-unsur 5W 1H itu perlu. Jadi harus itu mengandung itu. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis ini adalah semacam menduga, menaksir, mencoba untuk mengambil sebuah keterangan sementara. Hipotesis itu menduga sementara, tapi mendekati kebenaran. Jadi kalau seorang eksakta atau seorang ilmuwan atau seorang peneliti, dia harus bisa memiliki kemampuan untuk untuk memberikan sebuah keterangan sementara, dugaan sementara, tetapi mendekati kebenaran, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataan, dan tidak boleh membuat kesimpulan langsung. Tentunya lakukan percobaan. Misalnya kita melakukan hipotesis ya. Hipotesis yang pertama, sejauh mana kuantitas atau jumlah yang diperlukan unsur hara itu dibutuhkan oleh tanaman. Apakah unsur hara makro atau mikro? Atau sejauh mana pula misalnya tanah ini, apakah tanahnya dinyatakan tanah yang memang baik untuk tanaman. Jadi banyak yang kita bisa buat hipotesis, banyak sekali menduga sementara tetapi mendekati kebenaran. Nah, dalam semua dugaan sementara itu atau hipotesis, kita tidak boleh meraup semua. Nanti kita akhirnya mengalami kesulitan sendiri. Ambil saja satu permasalahan itu, itulah diangkat menjadi sebuah penelitian dan itu menjadi sebuah judul. Nah, misalnya kebutuhan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium untuk menyuburkan tanaman pepaya. Nah itu, karena memang objeknya kita lihat bahwa pepaya ini adalah dia tidak subur. Nah ini nampak kan tentang tanaman.
Itu yang hipotesisnya. Yang keempat ya berarti ya. Yang keempat adalah lakukan sebuah percobaan. Yang lakukan percobaan atau penelitian. Atau juga percobaan menggunakan literatur bisa juga terhadap semua para petani yang ada di Indonesia ini. Kita bisa membuat video-videonya itu. Video-video itu akhirnya kita video yang mana yang akhirnya membuat tanaman paya ini jadi subur. Itu boleh ya. Itu namanya mengambil data orang, tetapi harus sumbernya harus jelas ya, harus jelas. Nah itu dengan dasar ilmu pengetahuan kita harus mumpuni ya untuk memberikan sebuah keterangan jawaban itu. Nah memang lebih baik kita melakukan penelitian sendiri ya. Cuma namanya penelitian kita membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Itu kelemahannya. Ya rasa puas kita melakukan penelitian itu ya akan puas karena kita langsung melakukan penelitian itu sendiri. Itu ya. Kemudian yang kelima, kesimpulan sementara ya. Kita nggak boleh membuat kesimpulan itu langsung kita menjustifikasi atau mematokkan kesimpulan itu. Sementara, contohnya kesimpulan sementara itu unsur nitrogen, fosfor dan kalium sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan tanaman. Nah itu baru pertumbuhannya. Bagaimana dengan buahnya? Kan gitu kan? Nah, kan belum buahnya. Jadi satu-satu kesimpulan sementara itu. Nah nanti tentang buahnya ceritakan lagi unsur apa yang dibutuhkan. Nah itu ya kesimpulan sementara ya. Yang keenam adalah literatur, daftar pustaka atau apa namanya itu daftar pustaka lah ya dari para ahli atau jurnal-jurnal dari para ahli yang berhubungan dengan tentang tanah yang subur. Itu perlu ya, perlu menjadi sebuah kekuatan penelitian kita. Nah yang ketujuh adalah tentang data ya, data pendukung. Makanya informasi, kemudian foto, kemudian tanya jawab itu perlu. Tanya jawab sama petani misalnya. Kenapa sih Pak ini tanaman paya Bapak kok subur? Nah itu juga perlu menjadi sebuah referensi bagi kita. Nah para hadirin yang dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mungkin juga yang berada di luar negeri ya. Dan sekarang kan sudah ada terjemah dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Di YouTube ini kan sudah banyak ya beralih bahasa. Itulah langkah-langkahnya yang dilakukan. Lakukan langkah-langkah ini dengan baik, dengan seksama ya, dan sederhana, menjadi sebuah keseriusan kita dan pemikiran kita. Dan biasakanlah melakukan penelitian seperti itu supaya kita menambah cerdas dan berwawasan. Nah, mudah-mudahan berguna ya tentang pertemuan kita kali ini, dan saya ucap terima kasih. Dan jangan lupa ya di subscribe, kemudian ditekan atau klik tombol loncengnya, kemudian di komen ya, di share. Yang paling penting juga di share ya. Share lah ke seluruh teman-teman, di mana-mana pun di share lah, karena ini ilmu pengetahuan ini perlu, apalagi tentang langkah-langkah melakukan sebuah penelitian itu tadi sendiri ya. Terima kasih ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.